Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solian Juskom dalam pelajaran ASC untuk kelas 11 TKJ. Oke, hari ini saya akan melanjutkan konfigurasi yang kita lakukan minggu kemarin mengenai sistem operasi Debian. Jadi hari ini kita melanjutkan bagaimana cara konfigurasi IP address-nya hingga terhubung ke Windows. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan dari file yang sudah kita install kemarin. Kita tinggal jalankan saja file ini. Oke, kita tunggu bootnya sampai selesai. Oke, nah, kita akan mengatur IP address di Debian sehingga dia bisa terhubung ke Windows. Jadi kita login sebagai root, passwordnya juga root. Oke, lalu kita bersihkan layarnya, tekan saja Ctrl L. Lalu sebelum kita mengatur IP, kita harus pastikan dulu interface-nya terdeteksi apakah ETH1 atau ETH2. Perintahnya adalah ketikkan if config, enter. Perhatikan di sana. Di sana hanya muncul LO ya, ada LO. LO itu hanya localhost atau loopback ya. Jadi kita harus mengaktifkan Ethernetnya, Ethernet 1 atau Ethernet 0 atau Ethernet 2, tergantung berapa Ethernet yang kita pasang. Cara mengaktifkannya adalah if config ETH 0 up ya, up ini sama dengan mengaktifkannya atau enable, enter. Lalu kita if config lagi untuk melihatnya. Ternyata sudah ada ETH 1-nya, ETH 0-nya. Oke, kalau sudah kita bersihkan layarnya. Lalu kita langsung ke konfigurasi IP address-nya dengan cara mengetikkan perintah nano ya, nano. Sebenarnya ada yang lain, misalkan v bisa, v atau gedit atau apa. Saya secara pribadi lebih suka dengan nano slash et, lalu tekan tab satu kali supaya etc-nya muncul otomatis. Lalu ketikkan net tab, tekan tab, tombol tab, lalu muncul network slash int tab, tekan tombol tab, interface, lalu kita enter, muncullah konfigurasi IP address ini. Di sini ada bagian-bagian yang perlu kamu ketahui. Semua yang ada pagar ini menunjukkan komentar atau pemberitahuan saja. Dia tidak dibaca sebagai baris command, tidak dibaca sebagai baris perintah, hanya untuk menampilkan informasi saja atau memberi keterangan. Jadi pagar ini jangan dihilangkan. Kalau kita hilangkan seperti ini, nanti tag ini akan dibaca sebagai baris perintah, jadi akan error karena di dalam konfigurasi ini tidak mengenal kata-kata and, tidak mengenal kata-kata how. Jadi ini kita pagarkan saja supaya dia tidak dibaca sebagai perintah. Oke. Secara defaultnya di sini ada auto LO. Auto LO ini menunjukkan bahwa Ethernet untuk local loop atau local host ya. Di sini kita nggak perlu mengubah ini. Kita hanya perlu menambahkan baris di bawah sini. Boleh kita kasih komentar, misalnya kita kasih pagar konfigurasi IP misalnya. Konfigurasi IP lokal misalnya. Bisa saja kita buat ini dengan syarat harus ada pagarnya di sini. Jadi ini tidak dibaca sebagai baris perintah. Kita masuk ke bawah. Untuk mengaktifkan interface-nya kita ketikkan namanya auto ETH 0 karena kita yang aktif itu adalah ETH 0. Lalu di bawahnya ifase itu sama dengan interface ETH 0 inet ini IP-nya mau statis atau dinamis ya. Inet statik ya, IP nih. Nanti kalau kamu tinggal lanjut ada nanti DHCP ya, menggunakan DHCP dan statik. Lalu kita memberi IP address, perintahnya seperti ini. Address double D, jangan salah mengetiknya. Satu saja salah sistem akan error. Kita kasih IP-nya misalnya 192.168.100.1. Lalu kita kasih netmask-nya. Netmask ini menunjukkan dia menggunakan slash berapa.
Mas, biasanya kalau slash 24 itu 255.255.255.0. Lalu ketika lagi ada perintah berikutnya adalah network. Network ini pun ada aturannya, menuliskannya tidak sembarangan. Kebetulan yang saya pakai adalah slash 24, makanya menggunakan ini. Networknya 0. Lalu ada broadcast. Broadcastnya juga ada aturan penulisannya, tidak sembarangan. Kebetulan menggunakan slash 24, maka broadcastnya seperti ini. Nah, itu ada 4 baris perintahnya yang harus kita kuasai. Cukup sampai di sini, lalu kita simpan. Cara menyimpannya itu perhatikan di situ ada write out, ya, ada exit, ya. Jadi kita simpan dulu. Boleh Ctrl X langsung atau Ctrl O. Ctrl O itu sama dengan menyimpan. Ctrl O, lalu Enter, Ctrl X untuk keluar. Setelah itu kita bersihkan layarnya. Ctrl L. Lalu kita akan merestart IP addressnya atau service-nya kita restart, bukan Windows-nya, bukan Debian-nya yang kita restart, tapi adalah service IP-nya. Caranya adalah dengan mengetikkan /etc, ini foldernya atau direktorinya, init.d/networking, ini filenya, service-nya. Ketikkan perintahnya restart. Lalu kita enter. Perhatikan di sana ada done itu artinya selesai, tidak ada masalah. Hal itu terjadi karena konfigurasi IP kita sudah benar. Seandainya ada kesalahan, maka muncullah pesan-pesan kesalahan yang perlu kita pahami. Ya, saya contohkan saja, misalnya begini. Saya akan membuat kesalahan di dalam konfigurasi tadi. Saya akan edit lagi nano /etc networking /interface. Saya akan membuat kesalahan. Contoh, pagar ini akan saya hilangkan. Artinya ada kesalahan di sini. Saya simpan, Ctrl O, Ctrl X, lalu saya akan restart lagi. Ini merestartnya, muncullah di sana pesan-pesan kesalahan pilot. Itu menunjukkan ada kesalahan dalam konfigurasi. Jadi kita harus bisa memperbaikinya lagi. Jadi kita masuk lagi ke dalam konfigurasinya tadi di nano tadi. Enter. Kita tambahkan saja pagar ini, pagar, lalu kita simpan kembali, kita keluar, Ctrl X, kita bersihkan layarnya, lalu kita restartkan lagi. Di sini restartnya, maka dia akan done, artinya tidak ada masalah. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara melihat IP yang sudah kita setting. Kita ketikkan ifconfig, ini dia. Nah, muncul di sana pada bagian ETH1, ETH0, ada hardware, ada init ADR-nya. Nah, jika itu muncul, maka menunjukkan bahwa konfigurasi IP kita sudah benar. Jadi sekarang pekerjaan kita adalah bagaimana menghubungkan Debian yang ada di VirtualBox ini ke Windows, ke sini. Bagaimana cara menghubungkannya? Terlebih dahulu kita harus mengatur IP-nya. Jadi kita ambil di sini di bagian jaringan ini, kita ambil di bagian VirtualBox-nya, properties, ambil bagian ini, IP4, versi 4, properties. Tadi kita di komputer di Debian sudah membuat IP-nya menjadi IP 100.1. Oke. Sekarang di VirtualBox Windows ini kita akan kasihkan dia 2. Cukup aja 2 ini yang kita isi, IP sama subnet ini. Kita okekan saja. Close. Ini saya close saja. Lalu kita akan membuka CMD. Nah, jadi kita akan coba menguji bagaimana caranya, apakah Windows ini bisa terhubung ke sini, ke Debian atau tidak. Kita ping ke IP Debian tadi yang di dalam VirtualBox 100.1. Ternyata sudah bisa terhubung. Ini menunjukkan bahwa dari komputer Windows bisa terhubung ke sini, ke IP VirtualBox ini, IP di dalam VirtualBox ini, ya. Begitu juga dari
Debian apakah bisa dia terhubung ke Windows, kita ujikan dulu. Kita ping ke IP-nya VirtualBox di dalam Windows tadi, 192.168.102. Ternyata bisa juga, artinya dari Windows bisa terhubung ke VirtualBox, dari VirtualBox Debian-nya bisa terhubung ke Windows. Mungkin ada kasus nanti ketika kamu praktek, ketika kamu ping dari Windows itu dia bisa berjalan, ya. Namun nanti ketika kamu ping dari Debian ke Windows, ada kalanya nanti dia tidak bisa berjalan. Itu karena ada firewall yang kita buat di Windows. Nah, jadi kita matikan dulu firewallnya. Nah, contoh nih, ini kebetulan firewall sudah saya matikan, jadi saya hidupkan lagi firewallnya, saya onkan dulu. Saya onkan dulu ya, saya onkan dulu ini, saya okekan. Ini sudah tanda centang biru hijau semua. Oke, saya kecilkan. Sekarang kita akan menguji lagi. Saya akan menguji dari Windows, dari CMD ke Debian tadi. Oke, ping. Bisa dia terhubung ke Windows. Sekarang dari Debian menghubungkan ke ini tadi dari Windows ke Debian, ini dari Windows ke Debian, sekarang dari Debian ke Windows. Kita ping, apakah dia terhubung atau tidak? Dia tidak bisa terhubung, ya, karena diblok oleh firewall. Nah, itu. Jadi untuk supaya Debian ini bisa ngeping ke Windows, maka firewallnya ini kita matikan saja. Nah, ini perhatikan nanti hasilnya. Kita otak-atik di sini, kita matikan ini, lalu kita oke. Perhatikan di bagian ini, nanti. Maka dia akan reply otomatis. Nah, itu. Jadi dia tidak diblok oleh firewall lagi. Jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini, yaitu memberi IP pada Debian di dalam VirtualBox, lalu menghubungkannya ke Windows. Sudah selesai. Mungkin dapat kamu praktikkan apakah di sekolah atau di rumah jika kamu menggunakan komputer, ya. Saya rasa cukup demikian. Sekian, terima kasih.